Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Reconnecting with Quran bersama Muamalah Muslimah. Pada hari ini kita akan mengkaji surah Al-A'raf yang merupakan surah Makkiyah dengan 206 ayat. Dinamakan Al-A'raf yaitu tempat yang tinggi karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah tempat bernama Al-A'raf yang berada di antara surga dan neraka bagi orang-orang yang belum Allah beri ketetapan apakah dia akan masuk ke dalam surga atau neraka. Tempat tersebut merupakan tembok tinggi yang di atasnya terdapat sekelompok manusia. Nanti selama beberapa waktu mereka akan tetap di situ sampai diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan ditempatkan di mana, di surga atau di neraka. Yang kedua dinamakan Al-Miqat karena disebutkan miqat Nabi Musa alaihissalam. Walamma jaa Musa limiqatina, dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dalam surat Al-A'raf ayat 143. Dinamakan juga Al-Misaq atau perjanjian karena di dalam surat tersebut ada perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Dalam hal ini maka memang surah ini disebut dengan Al-Misaq karena Allah Subhanahu wa taala meminta komitmen manusia untuk mengakui Allah sebagai pencipta dan menyembah Allah di muka bumi ini. Surah Al-A'raf masuk dalam kategori surah At-Tiwal sehingga memiliki keutamaan untuk membacanya. Berikutnya adalah keselarasan antara awal dan akhir surah. Surah Al-A'raf dimulai dengan menyebutkan sebab diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan bahwa Al-Quran menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman, menghalau dan menghilangkan kesempitan dada Nabi SAW. Dalam Al-A'raf ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun unzila ilaika fala iyakum fis sadrika kharajum minhu litungdhirahu bihi wa dzikra lil mu'minin. Dikat ya yang itu ya bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika kharajum minhu litungdhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, sehingga kitab ini diturunkan atau Al-Quran diturunkan untuk melapangkan hati Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang ingkar ya ketika mereka diberi peringatan. Surah ini juga ditutup dengan menyebutkan sebab diturunkannya Al-Quran, bahwa ia adalah petunjuk sekaligus rahmat bagi orang-orang beriman. Di dalam surah Al-A'raf ayat 203 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Engkau buat sendiri ayat itu, dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa engkau tidak buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran itu adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang beriman yang akan menotis Al-Quran sebagai way of life dalam hidup dia, sebagai peta jalan untuk sampai ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tema utama dalam surah Al-A'raf. Tema utamanya adalah kita diminta untuk menentukan sikap pada saat terjadi perseteruan antara kebenaran dan kebatilan gitu ya. Surah ini dipenuhi berkah karena diturunkan pada masa dakwah terang-terangan gitu ya, setelah Rasulullah SAW selama 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Maka surah ini menjadi salah satu penghibur bagi Rasulullah untuk senantiasa tabah dan istiqomah di dalam dakwah. Tema-tema lain di dalam surah Al-A'raf, yang pertama adalah perseteruan antara Nabi Adam alaihissalam dengan iblis dimulai sejak awal penciptaan manusia. Yang kedua, perbincangan antara penghuni surga dan penghuni neraka yang menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari sebuah pertarungan gitu ya. Yang ketiga, memaparkan kondisi umat-umat terdahulu dalam pertarungan ini yang tergambar antara kisah para nabi beserta kaumnya.
Juga perhatian besar pada akhir surah pada kisah Nabi bersama kaumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang beriman dari orang-orang kafir. Juga dijelaskan tentang penyebab kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan oleh kerusakan dan kesombongan serta maksiat mereka. Juga dijelaskan tentang senjata-senjata iblis di medan pertempuran, dan yang paling utama adalah al-aryu atau membuat orang telanjang ya. Saat ini tentu kita biasa melihat ya, entah itu wanita atau laki-laki, mereka berpenampilan seperti telanjang, atau bahkan baru-baru ini gitu ya, viral ya, video syur seseorang yang dibeli oleh komedian misalnya dengan harga yang fantastis begitu. Jadi bahwa memang salah satu godaan dari iblis yang paling utama adalah al-aryu, mengajak seseorang untuk bertelanjang atau bersikap seperti telanjang begitu. Juga ayat ini menjelaskan, atau di surat ini menjelaskan tentang rusaknya Bani Israel di medan pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Mereka ragu-ragu kemana mereka akan berpihak ya. Padahal ada Nabi Musa alaihissalam yang berada di tengah-tengah mereka dengan mukjizat yang ditampakkan. Ketidakteguhan Bani Israel ini juga menjadi salah satu tema besar dalam surah Al-A'raf ya. Dan sebaliknya keteguhan Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun dan tukang sihirnya. Nah, di dalam surah ini juga disebutkan 3 golongan dari Bani Israel. Salah satunya adalah kisah tentang Ashabus Sabti, yaitu jadi pelaku pada hari Sabtu, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk melakukan kegiatan pada hari Sabtu, tetapi mereka mencuri-curi untuk tetap melakukan kegiatan di hari Sabtu, yang itu merupakan hari terlarang bagi mereka untuk berkegiatan. Yang berikutnya adalah perjanjian yang diambil oleh Rabb kita atas seluruh manusia sebelum dia diciptakan, dan dia memperingatkan dari kelalaian terhadap 3 tempat di dalam surah Al-An'am ayat 172, 179 dan 205. Intisari dari surah Al-A'raf yang pertama adalah banyaknya kisah Nabi Musa yang diceritakan dalam surah ini begitu ya. Yang kedua, setiap muslim tidak sepatutnya berdiam diri ketika melihat kemungkaran, hendaklah dia berupaya untuk mengingatkan dan berlepas diri dari kemungkaran tersebut, serta agar dia nanti dapat bertanggung jawab di hadapan Allah atas kemungkaran yang dia saksikan dalam surah Al-An'am dalam surah Al-A'raf ayat 164. Di awal-awal surah juga disebutkan kisah pada penyihir Fir'aun yang mantap memeluk agama Nabi Musa alaihissalam dan bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walau hanya beberapa saat saja, karena setelah itu mereka dihukum oleh Fir'aun begitu ya. Dan surah ini diakhiri dengan sujud agar kita selalu ingat bahwa sujudnya para penyihir yang bertaubat, yang tidak takut akan kezaliman dan kesenang-wenangan yang dilakukan Fir'aun, tetapi semata-mata hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 55 Allah juga menyampaikan, siapa yang tidak berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati dan suara yang lembut, maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Subhanallah. At-tadarru adalah menghinakan diri dan merasa tidak berdaya. Sementara al-khufyah adalah menyembunyikan doa dari pendengaran orang lain. Cukup telinga kita yang mendengar begitu. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 154, walamma sakata an Musa al-ghadab, dan setelah amarah Musa kepada mereka. Lafal sakata diam, bukan sakana tenang. Seakan-akan amarah adalah penguasa yang dapat memerintah dan melarang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki kemampuan untuk mengelola amarah menjadi sesuatu yang santun dan penuh kebijaksanaan. Demikian intisari dari surat Al-A'raf, semoga menjadi terang bagi kita ketika mengkajinya lebih jauh agar kita dapat mengambil pelajaran dari surah ini. Awalul Mar'ah li Tadabbur Quran dari kitab Syekh Adil Muhammad Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.